Saya kira, dari depan saya katakan ya, komitmen Jokowi itu sangat kuat sekali dalam membangun ekosistem, mulai nikel, baterai, kemudian mobil listrik, saling keterkaitan. Dan Jokowi sudah mengatakan juga kebijakan apapun yang dibutuhkan oleh dunia usaha, itu pasti akan diberikan sama sama Jokowi. Nah, artinya, kaitan yang berkaitan dengan masalah policy gitu ya, kebijakan tadi, ini saya kira bisa didiskusikan atau bisa disampaikan ke pemerintah. Pak Alex saya kira bisa menyampaikannya, saya butuh ini, butuh ini, butuh itu. Nah, saya yakin Jokowi akan memberikannya, dan kelebihan Jokowi ini kan tidak hanya komitmen rencana-rencana, tapi bisa implementasi dan ada batas waktu. Nah, saya yakin apalagi yang disampaikan oleh Pak Alex tadi, Pak Alex kan sudah 4 tahun menyampaikannya tadi, dan bahkan menyiapkan sumber daya manusianya itu saya kira upaya yang sangat tepat dan strategis gitu ya. Kalau teknologi itu sebenarnya bisa dibeli, tetapi teknologi capability yang harus dimiliki oleh SDM kita itu nggak bisa dibeli, tapi harus siapkan itu perlu training, on job training dari politeknik. Ini saya kira menarik sekali. Saya dari kalangan perguruan tinggi yang mungkin punya sekolah vokasi, saya kira langkah itu sangat tepat Pak Alex. Nah, itu yang perlu dilanjutkan agar apa? Ke depan pabrik yang kita miliki misalnya Raja Raja Baterai misalnya itu sebagian besar SDM-nya adalah dari Indonesia, bukan tergantung dari luar. Gitu. Nah, apa yang dilakukan Pak Alex dan teman-temannya, kemudian juga komitmen pemerintah, maka saya sekali lagi optimis Mas Bram bahwa target yang ditetapkan pemerintah itu akan dapat dicapai, bahkan kan sudah akan ada peresmian kick off pabrik tadi gitu ya. Masalah yang dihadapi pasti ada dan itu bisa diatasi tadi. Kalau kebijakan saya kira bisa dikomunikasikan Baik. dengan pemerintah. Kalau SDM saya kira Pak Alex sudah menyampaikannya. Saya kira ini yang tepat sekali dan keinginan menjadi raja baterai itu bukan mimpi kosong gitu ya. Saya yakin itu bisa dicapai. Nah, akan lebih baik lagi nanti dari baterai itu akan terkait dengan mobil listrik. Nah, bahkan gitu ya ke depan itu kita tidak mimpi bahwa selain raja baterai kita juga raja mobil listrik. Oke. Karena bahwa kita punya nikel, punya beberapa yang dibutuhkan untuk mobil listrik tadi. Itu Mas Bram. Oke, baik Pak Fahmi. Sungguh, time frame yang sebetulnya optimis begitu ya di kuartal 3 2024 akan tercapai juga karena sudah ada kick off-nya di akhir bulan ini. Saya akan kembali ke Pak Alex. Pak Alex mengamati juga statement yang Anda katakan tadi beberapa pabrik juga sudah mulai beroperasi. Saya akan bertanya sebetulnya kapasitas produksi di sana mencapai berapa Pak Alex? Dan juga selain memang tadi Anda katakan pasar utamanya adalah negara China, sebetulnya untuk demand dalam negeri Anda melihatnya apakah juga cukup baik begitu nantinya apabila nanti juga produknya siap dijual? Begini Mas Bram, jadi kapasitas di Morowali itu 240.000 metrik ton nikel. Itu sebetulnya sudah besar, termasuk paling besar di dunia dari 4 pabrik kita ini. Nah, isunya sekarang adalah tentu pemerintah seperti disampaikan oleh Pak Fahmi tadi, kita bergerak di baterai. Itu sudah sangat betul strategis sifatnya. Karena mobil listrik itu 40-50% komponennya baterai. Nah, kebetulan saya juga CEO di pabrik mobil. Nah, di sisi permintaan terhadap baterai ini, pemerintah sudah lakukan sangat baik. Ada Perpres nomor 55 2019 yang mengatakan percepatan penggunaan mobil listrik. Pembangunan mobil listrik. Inpres 7 2022 itu Pak Jokowi Presiden menetapkan bahwa seluruh kendaraan pembelian baru tahun 2023 ini semua untuk ASN pegawai negeri harus mobil listrik. Ini sebetulnya sudah sangat klop gitu antara kebijakan pembangunan baterai dan penggunaan baterai. Isunya sekarang adalah satu di baterai ini, maka tantangan kita tadi harus segera kita selesaikan. Kami di Morowali
setelah pun kami bangun mini plan, itu juga tidak cukup. Nah, kami kirim 22 orang sarjana untuk mengambil S2 metalurgi untuk dikerjakan di QMBI. Untuk bisa mereka ini nanti mengajari teman-temannya. Jadi benar bahwa orang mengatakan bahwa ini pekerja TKA yang banyak. Itu tidak, Mas Bram. Mas Bram boleh ke Morowali, itu tidak lebih daripada 10%. Awalnya memang dulu agak banyak. Tapi sekarang tidak lebih 10% TKA ini. Dari total di Morowali itu 66.000 orang, itu hanya 5.960 TKA-nya. Oke, baik. Berarti di sana ada serapan teknologi juga, Pak Alex? Begini, Mas Bram, kalau boleh saya agak sombong sedikit. Jadi kalau awal dulu kan banyak tenaga Cina ini yang membangun smelter, PLTU di sana. Mereka ahlinya. Kalau hari ini Mas Bram mau bangun smelter, saya dengan tim saya orang Indonesia siap membangun itu. Kalau untuk pabrik mobil baterai listrik ini, Pak Fahmi, Mas Bram boleh lihat ke sana bahwa orang kita ini sudah melakukan proses itu. Belum semua, ya betul. Gitu. Malah di Morowali itu di KMB kita sudah bangun museum nikel yang mengatakan evolusi mengenai produksi baterai nikel kobalt mangan ini. Jadi memang bahwa pemerintah ini kita harus juga apresiasi bahwa selama lebih 4 tahun terakhir ini bukan saja mendorong produksi bahan baterai listrik ini, masih bahan baterai listrik ini, belum baterai listriknya, tetapi juga mendorong permintaan terhadap baterai ini itu adalah mobil listriknya. Jadi menurut saya ini adalah satu pertemuan antara hulu dan hilir yang didorong. Nah, kita harapkan ini kan nggak bisa selesai 2 tahun lagi. Ini terus saya kira untuk otomotif ini membutuhkan paling enggak 8 sampai 10 tahun dia biar stabil. Jadi memang ini saya bilang tadi kebijakan kita ini harus juga sustain.